Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Senin pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II. Penceramahnya adalah Ustadz Samsudin. Adapun topiknya adalah kajian fikih. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karabiyyin. Summa ila arwahi azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wal awliya wasyuhada wal ulama wassalihin. Nakhussu ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa banaina wa banatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Nakhussu khassah ila ruhil muallif hadzal kitabi wa nakhussu khassah ila arwahi man bana wa ammara masjid jami' al-ikhwan usulihim wa buruhim wa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah Masjid Jami' Al-Ikhwan yang sangat saya hormati, khusus orang tua kita DKM Masjid Jami' Al-Ikhwan, guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Haji Mas Yusuf, serta ibu-ibu para asatidzah, para pimpinan Majelis Taklim, ibu-ibu segenap pengurus Majelis Taklim Jamiatul Muslimah Masjid Jami' Al-Ikhwan, semuanya walhasil ibu-ibu yang saya muliakan, saya cintai tanpa terkecuali. Teriring doa semoga waktu-waktu kita selalu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selamanya kita haturkan kehadirat Allah, terutama pagi hari ini ibu-ibu, alhamdulillah berkat nikmat-nikmat Allah yang banyak yang terus kita peroleh. Sebagaimana biasa setiap Senin pekan kedua dan keempat pertemuan kembali bersama saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu-ibu semua sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Meski duduk di kursi kan bukan berarti sakit, Bu ya. Tapi karena memang sementara belum bisa duduk di bawah gitu. Tapi insya Allah sehat semuanya. Yang nggak puasa udah sarapan?
Sekali-sekali ngepoin boleh kan? Baik ibu-ibu yang saya hormati, bahasan kita melanjutkan fikih. Masih terkait riba bukan? Tadi saya oret-oret ibu ya sebelum berangkat. Tapi subhanallah, begitu rencana mau difotokopi, mata yang ngantuk berat. Akhirnya sebentar gitu tidur. Akhirnya fotokopinya nggak sempet ibu. Masya Allah. Ya, ini judulnya bu, keutamaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak apa-apa saya baca saja dulu ya. Nanti kalau mau difotokopi oleh saya, berarti nungguin jadwal pengajian berikutnya. Ya, jangan-jangan tadi cuma basa-basi ya, jangan-jangan. Jadi karena tadi gitu bu, sebentar sih sebentar. Ya Allah, tahu-tahu udah 8:30 lewat. Iya, rezeki betul. Gini. Keutamaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini bu, ini kan kalimat isti'adzah ya. Sebelum kita baca materi kita. Tapi kadang keutamaannya ini pun hanya sebagian kecil bu, apalagi secara menyeluruh ya. Itu tidak semua juga kaum muslimin muslimah mengetahuinya, kecuali mungkin memang orang-orang yang konsen di majelis menelaah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama gitu ya, bisa jadi mereka dengan kesungguhannya begitu ya. Tapi saya ingin apa yang saya ketahui ini, apa yang telah saya baca ini, saya ingin berbagi juga kepada ibu-ibu, biar ibu-ibu pun bisa memperoleh manfaat sama seperti saya juga memperoleh manfaat. Anunya gini, keutamaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim begitu. Lantas hukum membaca ta'awuz. Ta'awuz itu maksudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sepakat mayoritas ulama, mayoritas berarti yang menyepakati mayoritas. Kalau ada kata mayoritas berarti ada lawan katanya dong, betul kan? Apa berarti minoritas? Berarti tidak seluruh ulama sepakat. Yang menyepakati mayoritas saja, yang terbanyak saja. Terkecilnya bisa jadi di antara mereka ada perselisihan pendapat. Tapi nggak ada masalah. Pokoknya kita gini, merespon perbedaan atau perselisihan pendapat sepanjang berargumentasi. Jalah, kita toleran saja. Itu ya bu ya, biar umat Islam itu persaudaraannya kelihatan. Kecuali kalau tanpa dalil, tanpa argumentasi. Pokoknya saya beda. Alasannya apa? Pokoknya beda. Ya kalau sudah main pokoknya ya repot lah. Namanya kalau pokoknya kan berarti harus ada untungnya gitu. Nah, apa yang mereka sepakati mayoritas ulama nih bu, bahwa bagi yang akan membaca Al-Quran di luar sholat, berarti nanti beda di dalam sholat. Apa yang disepakati oleh mayoritas ulama ini, disunnahkan untuk berta'awuz sebelum bismillahirrahmanirrahim, maka dahulukanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Prakteknya sudah kita amalkan. Namun dihikayatkan, nah hikayat ini bu bahasa Arab, tapi dia sudah diadopsi kelihatannya jadi bahasa Indonesia. Cerita, hikayat itu cerita. Namun dihikayatkan atau sama dengan diceritakan dari Imam Atha. Ini salah satu ulama yang cukup masyhur ya, bahwa membaca ta'awuz itu hukumnya wajib. Nah gitu ya, perbendaharaan pengetahuan. Mayoritas ulama menghukumi sebatas apa tadi? Sunnah. Tapi Imam Atha menceritakan bahwa membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu hukumnya bukan sunnah tetapi wajib. Berarti kalau wajib, misal ada orang mau baca Quran bu,
Bismillahirrahmanirrahim gitu saja langsung. Berarti kenapa tuh kalau hukumnya wajib? Hah? Ditinggalkan kewajiban berarti dosa gitu kan. Padahal yang nggak baca Quran juga banyak kan. Halo Bu, Bunda sebelah sini ada. Mana suaranya nggak kedengeran? Padahal yang nggak baca Quran banyak juga ya. Sedikit, jangan banyak. Malu-maluin kalau bilang banyak. Imam Atha menghikayatkan wajib Bu. Lain sih, atau lain maksudnya. Lain pernyataan Imam Ibnu Sirin. Beliau di sini juga beliau mengatakan siapa orang yang membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meski sekali saja seumur hidupnya, berarti dia telah menggugurkan dalam kurung melakukan kewajibannya. Jadi kalau besok dia nggak baca lagi a'udzubu tapi pernah sekali seumur hidup, maka berarti kewajibannya sudah ditunaikan. Dia nggak baca lagi a'udzu, maka dia tidak berdosa. Berarti ada 3 pandangan tuh, ya kan? Mayoritas ulama tadi hukumnya apa? Sunnah. Imam Atha menghukumi apa? Wajib. Imam Ibnu Sirin wajib juga, ya kan? Tapi sekali saja seumur hidupnya dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka tertunaikan kewajibannya. Sama haji kan gitu ya. Haji kan wajibnya seumur hidup satu kali. Begitu juga umroh. Umroh berulang kali itu nggak wajib Bu. Yang wajib itu seumur hidup hanya 1 kali. Tapi kalau punya uang ya, uangnya banyak ya, rumah sudah besar, kendaraannya sudah mewah, sudah bagus ya umroh pas lah gitu. Ya alhamdulillah rezeki saya Allah kasih gampang Bu, alhamdulillah. Jadi nanti juga saya minta izin dan minta doa ini 2 pekan yang akan datang, Senin pekan keempat itu jadwal saya belum pulang Bu Ustazah. Saya insya Allah tanggal 17 berangkat, 25 pulang. 25 itu hari Selasa, tapi jadwal landing pesawatnya itu di Cengkareng, semoga nggak ada halangan Bu ya, sesuai dengan schedule. Itu pukul 22 gitu. Ya alhamdulillah Bu, ada yang ngajak kan, mau aja kan gitu ya. Kan mau ikut nggak? Ntar November 2025 tanggal 17 ya mau. Diajak umroh ya mau lah. Alhamdulillah rezekinya Allah kasih gampang. Kembali Bu, mayoritas ulama berkata kesunahan membaca ta'awuz itu sebelum membaca Al-Quran. Kita dalam praktek pengamalannya Bu, duluan mana baca Quran dulu baru a'udzu, atau a'udzu dulu baru baca Quran? Berarti sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Namun, ada namun lagi Bu, dihikayatkan dari Imam An-Nukhai bahwa kesunahan, ini kurang n-nya, bahwa kesunahan membaca ta'awuz setelah membaca Al-Quran gitu. Iya, waladhdallin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kita bilang janggal, nggak enak, karena kita tidak terbiasa Bu. Kalau yang biasa ikuti pendapatnya Imam An-Nukhai ya biasa saja gitu, wawasan ya, perbendaharaan pengetahuan. Lafaz yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i membaca ta'awuz adalah lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Imam Hanafi atau Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam mazhab yang terkenal ada berapa? Ada yang masih ingat? 4. Yang belum disebut dari 3 tadi siapa? Imam Hambali. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu alikhwan ini kayaknya 101 selesai nih ibu-ibu. Habis ini ngajinya Muqaranatul Mazahib, ini perbandingan 4 mazhab ini. Betul, yang belum Imam Ahmad bin Hanbal.
Jadi Imam Abu Hanifah atau masyhur dengan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka menyepakati dalam lafaz atau redaksi ta'awuz yang mereka pilih itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu. Lafaz yang sedangkan yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal yang tadi belum Bu adalah lafaz a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Beda kan? Apa tambahannya? A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Kalimat apa tambahannya? As-sami dan al-alim. Boleh enggak apa-apa. Sekali-sekali ya kita a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Sekali-sekali ya boleh. Mau sering-sering juga enggak apa-apa juga. Tapi kalau mendeklar sebagai mazhab Imam Syafi'i itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hikmah berta'awuz. Nah, ini Ibu-ibu. Saya ambil cuma 2. Sebetulnya banyak. Tapi insyaallah nanti lain kali lah dilengkapi. Hikmah berta'awuz, 1, mensucikan hati dari apapun yang akan melalaikan seseorang dari Allah Ta'ala. Apapun. Karena apapun itu ibu-ibu bisa bikin orang lalai dari Allah. Apapun. Kadang itu yang bisa bikin orang lalai dari Allah Bu. Kadang-kadang malahan jilbab. Iya, malahan jilbab. Lihat di TikTok, jilbabnya bagus, mau codah ya, codah ya, codah mah tuh orang Sukabumi ya tuh. Itu uangnya belum ada, sementara jilbab itu senangnya Masya Allah. Akhirnya lagi sholat, bukan Allah Bu, tapi jilbab. Ya saya nggak ngerti ibu-ibu di sini punya pengalaman atau enggak. Tapi nggak usah jujur-jujuran lah. Masa gara-gara jilbab ya. Kalimatnya apapun, itu baru contoh saja tadi. Bisa jadi nggak punya uang, bisa jadi suami belum pulang, bisa jadi anak yang belum pulang. Sementara lagi ada kerusuhan, terjadi insiden. Itu melalaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibu-ibu mensucikan hati dari sesuatu apapun yang bisa melalaikan orang dari Allah. Dan sekarang ibu-ibu yang saya hormati, banyak orang lalai dari Allah, waktunya terbuang untuk mengingat Allah. Justru ini nih, ini saya kayaknya juga punya udah lama ini. Tuh ini. Pagi-pagi udah scroll gamis, nggak terasa tahu-tahu 1 jam. Halo, ada yang begitu nggak sih Bu? Alhamdulillah. Saya maunya jawabannya itu tuh tegas, enggak gitu. Saya maunya itu. Kalau bilang banyak malu saya. Itu Bu ya. Kemudian seraya melalaikan seseorang dari Allah Ta'ala. Karenanya jika seorang hamba berlindung kepada Allah, maksudnya mengucapkan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seraya menetapkan kelemahan dan tidak keberdayaannya, seraya mengakui kekuasaan Al-Bari itu nama lain Allah, yakni Allah Jalla Jalaluh, dan bahwasanya Allah sajalah yang maha kaya dan yang maha mampu menolak berbagai bahaya, dan dia mengakui bahwa setan adalah musuh yang nyata baginya, maka sesungguhnya seorang hamba tadi telah masuk ke dalam benteng yang akan membentenginya dari bahaya syaitan. 1. Kedua, dari Utsman ibn al-As as-Saqafi, bahwa beliau mendatangi Nabi. Nah, harusnya ada pernah mendatangi Nabi SAW. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi antara aku, sholatku, dan bacaanku.
setan melakukan talbis, menipu daya maksudnya terhadapku, maka Rasulullah SAW merespon dengan sabdanya, itu adalah setan yang bernama Khinzab. Bu, pernah nggak lagi sholat ingat jemuran? Ternyata jatuh cinta sama jemuran. Bu, pernah nggak orang sholat takbiratul ihramnya nggak jadi-jadi? Allah kerasukan ya Bu, gimana? Sholatnya taraweh itu imam dengan yang lain sudah dapat 1 rakaat, dia masih berkutat dengan takbiratul ihramnya. Ada yang begitu nggak Bu? Nggak ada. Pokoknya bilang aja nggak ada gitu. Allah. Ibu, saya punya kawan modelnya gitu Bu. Kadang kasihan kalau lagi sholat berjamaah dia makmum. Isya kita dapat 2 rakaat, dia masih berkutat dengan takbiratul ihramnya. Tapi anehnya kalau dia jadi imam nggak gitu. Kalau jadi makmum saja. Nanti saya sampaikan Bunda ke yang jadi gitu. Ibu-ibu yang saya hormati, yang begitu-begitu tuh penyakit. Penyakit apa? Was-was yang ditimbulkan, yang dibisikkan oleh yang kurang ajar si Khinzab tadi. Gitu. Halo Bu. Malam Sabtu kemarin, malam Sabtu Ba'dal Isya itu Bu, ada majelis ibu, bapak-bapak, mohon maaf, Ba'dal Isya di satu masjid. Kebetulan bacaan fikihnya dia malah lebih awal karena baru mulai kitab fikih yang versi baru gitu Bu ya. Bicara tentang niat di dalam sholat. Ternyata ketua DKM-nya gini nanyanya, Pak Ustadz, saya mohon arahan ini. Terus terang saja, buat saya problem besar persoalan niat dalam sholat ini. Problemnya di mana? Ya tadi kan yang namanya niat itu tempatnya hati. Waktunya adalah ketika takbiratul ihram, sejarak antara lafaz hamzah al-jalalah, lafaz Allah kan depannya hamzah Bu, hurufnya Bu ya, dengan ro pada lafaz akbar, Allahu akbar gitu Bu ya. Itu antara hamzah lafaz Allah dengan ro lafaz akbar, antara itu kan waktunya niat. Buat saya itu susahnya luar biasa. Emang niatnya gimana? Ya dari dulu kecil, sholli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman fardhon alayya lillahi ta'ala. Saya bilang, oh kalau gitu bisa 2 kali napas. Bu, dalam niat sholat itu, nih sholat wajib Bu ya, poin pentingnya saat niat 3 hal tercakup di dalam niat. 1, qasad. Qasad itu sengaja, emang sengaja mau sholat. Memang ada orang nggak sengaja sholat, ibu-ibu petir besar duar, dia kaget sok sholat. Lah kan berarti nggak sengaja kalau kayak gitu. Kagetnya sholat. Iya. 1 qasad, sengaja. Yang kedua ta'arud atau ta'arud. Qasad ta'arud. Yang kedua ta'arud. Ta'arud itu menyebut keperduan. Aku sembahyang, aku sengaja, atau aku sembahyang, atau aku sholat, perdu apa nih? Kemudian yang ketiga ta'in, ketentuan atau penentuan. Zuhurkah,
atau asar, atau maghrib, atau isya, atau subuh. Udah cukup. Saya sholat zuhur atau saya sholat fardu zuhur karena Allah, sudah selesai. Saya sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum fardu atas saya karena Allah. Berarti Allahu Akbar. Mohon maaf Bu, saya nggak ada maksud apa ya Bu ya. Meskipun seumpama lama Bu takbiratul ihramnya, karena untuk mengepaskan niat sepanjang tidak lebih dari 9 harokat, itu ada yang mengatakan boleh 9 harokat, 9 alif berarti 18 harokat, ya kan? 1 alif kan 2 harokat ilmu tajwid kan Bu ya. Jadi nggak harus Allahu Akbar, nggak harus gitu. Itu kan lafaz Allah itu anunya tajwidnya kan madnya mad asli. Nah, mad asli itu cuma dua harokat tuh, nggak boleh lebih. Itu tuh kalau baca Quran Bu. Betul, kalau baca Quran mad asli, mad tabi'i 2 harokat. Tapi ini kan lagi takbiratul ihram mau sholat. Jadi nggak apa-apa seumpama baru dapat niatnya, yakni qasad, ta'arud dan ta'yinnya masuk, itu lebih dari 2 harokat. Contohnya Allahu Akbar, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu Allahu Akbar, nggak harus seperti itu. Kalau itu kan 2 harokat banget gitu Bu ya, tajwid banget gitu kan. Nggak harus seperti itu, boleh agak lama sedikit. Yang penting tadi qasad, ta'arud, ta'yin 3 tuh masuk di dalam niat. Allahu Akbar. Karena menyebut bilangan rokaatnya, menyebut menghadap kiblatnya, menyebut karena Allahnya, itu sunat saja. Yang paling fundamental, paling pokok, qasad, ta'arud, ta'in. Gimana Bu? Lebih simpel nggak kira-kira? Lebih simpel kan? Jawaban itu yang saya berikan atas pertanyaan di malam Sabtu ba'dal Isya pengajian kemarin. Nah itu ibu-ibu. Jadi kalau ada orang yang takbiratul, bahkan Bu ada yang wudunya nggak selesai-selesai. Karena kalau saat basuh muka, kan basuh muka itu apa namanya? Waktunya niat kan, Ibu ya? Nawaitu raf'al hadasil asghar pardon alayya lillahi ta'ala. Orang nggak selesai-selesai, basuh lagi. Sudah 7 kali mukanya dibasuh nggak jadi wudunya. Ya meskipun sih alhamdulillah akhirnya glowing mukanya Bu ya. Cuman kan kalau kena airnya sampai 13 kali bisa-bisa mukanya masuk angin nanti. Nah itu Ibu. Bu, kalau ada orang yang was-was, itu penyakit yang dilakukan isengnya setan yang namanya khinzab. Jadi gimana? Oleh karena penyakit mesti di stop, dilawan. Bagaimana cara melawannya? Pastikan qasad, ta'arud, ta'yinnya masuk. Kalau sudah masuk, dah. Pokoknya, lu tadi udah niat pokoknya, udah gitu, udah gitu. Dilawan tuh seperti itu. Tadi udah niat sempurna belum? Sudah gitu. So ibu-ibu, kalau tidak, maka orang yang bersangkutan akan terus dibala oleh was-wasnya dia. Belum selesai. Akhirnya zuhur setarnya jam 12:05, baru rapi takbiratul ihramnya Ibu 12:30. Lah kalau masih jadi karyawan perusahaan, gak makan siang dia, waktunya habis untuk takbiratul ihram. Halo Bu, ada nggak yang seperti itu? Gak jadi-jadi. Nggak ada. Yang nggak tahu sebenarnya sih ada apa enggak gitu. Ibu-ibu, saya sempat tulis cuma 2 nih. Kemudian tadi Bu, itu kan curhatnya sahabat yang namanya Utsman ibnul As As-Saqafi soal kondisi dia. Kalau sholat itu diwaswasi, ya. Jadi antara dia dengan sholat, antara dia dengan bacaan dia. Takbiratul ihram kan termasuk rukun qauli Bu ya. Nah, ini penting sekali kan. Dan ternyata Nabi, itu si khinzab kerjaannya.
makanya kamu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian Utsman ibnul Al-As berkomentar, aku pun melakukan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Allah pun menghilangkan tipu daya setan dari sholatku. Nah, selanjut, bagi orang yang akan mengerjakan sholat ini, mengerjakan takbiratul ihram, sholat kemudian takbiratul ihram, Bu ya, dianjurkan baginya untuk membaca surat An-Nas secara sempurna dan diawali dengan basmalah. Ini omongan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi a'udzu, bismillah, kemudian satu lagi surat apa? An-Nas. Ta'awuz, basmalah, surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan terusnya, Bu. Baru Allah. Usholi itu sunat, Bu ya. Usholi nggak dibaca nggak apa-apa. Tapi sayang kalau nggak dibaca dari kecil, kita udah belajar kan? Dari kecil, ya, dari piak-piak. Iya, sama. Suruh berdiri di depan sama guru. Usholi fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli fardhol asri. Sama nggak, Bu? Sama nggak, Bu? Sama. Kalau imam, kata si guru ngajarinnya, tambahkan imaman. Di mana nambahinnya? Nih, ikuti. Usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kalau makmum guru, ikutin. Isya. Usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Iya bener, sama, Bu Ustazah. Bu, terus kok tadi ada yang simpel, kenapa diajarin yang ribet? Ada yang pendek, diajarin yang kenapa yang panjang? Bu, gini maksud guru-guru kita dulu tuh. Kalau yang ribet saja udah biasa, apalagi yang itu maksudnya. Kalau yang panjang saja sudah hafal, sudah mantap, sudah nempel, sudah melekat, apalagi yang pendek. Kalau yang susah saja sudah sangat gampang bagi dia, apalagi yang gampang. Pasti bukan gampil. Ya, pasti lebih gampang gitu kan, Bu? Nah, itu dia. Nah, ini ibu-ibu, ya itu tuh yang sempat saya tulis. Kemudian nanti juga di samping itu tuh, kalau Imam Ghazali, bukan di Imam Ghazalinya, tapi di Syarah Ihya-nya itu malahan juga disunatkan sebelum takbiratul ihram itu membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baru dah. Insya Allah, Bu, kalau sudah kita upayakan seperti itu, si khinzab yang konyol, yang tengal tadi, Bu, nggak berani macam-macamin kita. Insya Allah dia dihindari, dijauhkan dari kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat ini, Ustazah ya. Iya. Ini jadi nanti. Kalau usulnya dilengkapkan, dalam mengartikannya sampai mana tadi? Ya, jadi kalau ya, emang Bu, kalau kita nggak amalkan usoli, sayang. Dari kecil udah belajar, dan sampai setua ini kita juga masih keingetan kan, karena ta'allum fisyaghar kan naqas alal hajar kan, belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu. Beda dengan sekarang, ta'allum fil kibar kan naqsi alal ma, belajar udah tua apalagi sudah rentak seperti mengukir di atas air, bikin titik aja nggak selesai, ketutup dengan aliran air. Gak apa-apa, usolinya gak apa-apa. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Niatnya jangan bikin repot, jangan bikin ribet. Cukup 3 hal tadi masuk. Qasad, sengaja. Ta'arud, menyebut keperluan. Ta'yin, menentukan jenis sholat yang akan dikerjakan. Apakah zuhur, apakah asar, apakah maghrib, apakah isya, apakah subuh. Ya. Ya,
saya niat melaksanakan sholat fardu zuhur, saya niat sholat itu cukup. Saya niat sholat fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Udah selesai, cukup. Ya. Tapi kalau jadi makmum, ya pakai makmuman Bu. Saya sholat fardu zuhur sebagai makmum karena Allah. Kalau jadi makmum mesti. Iya Bu, tapi kalau itu nggak ribet, Bu. Di dalam hati ini Allah, dalam hatinya ngomong, saya sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam fardu karena Allah. Ya kalau misalnya nggak ribet nggak apa-apa. Ini maksudnya mengantisipasi yang nanti karena gara-gara ribet takutnya jadi was-was gitu. Ya Bu Ustazah. Iya. Saya niat sholat fardu zuhur karena Allah. Gitu. Udah cukup, karena Allah pun nggak jadi syarat. Karena Allah itu sunat. Jadi saya niat sholat fardu zuhur, udah gitu aja jadi. Karena kalau ibadah kan semuanya harus karena Allah kan Bu ya. Kenapa dianjurkan disebut karena Allah gitu Bu? Supaya makin mantap bahwa emang bukan karena yang lain gitu. Akan tetapi semata-mata karena Allah. Nah, Ibu, poin pentingnya di sini. Poin pentingnya. Ribet nggak kalau itu dimasukkan semuanya ketika niat yang waktunya itu berbarengan dengan takbiratul ihram? Nggak ribet, dari dulu udah sholat. Ya lanjutkan. Ribet, malah jadi bikin was-was. Akhirnya takbiratul ihramnya ulang lagi. Orang udah makan bubur ayam, marah baru takbiratul ihram. Maksudnya Bu, orang udah dapat rakaat berapa baru tuntas takbiratul ihramnya. Sudah, kalau begitu cukup 3 poin saja masuk. Saya niat sholat atau saya niat fardu zuhur, saya niat sholat fardu zuhur karena Allah. Pakai karena, nggak pakai karena pun jadi. Cuman saya biasa panjang Bu, dan nggak ada masalah. Saya biasa panjang dan saya takbiratul ihram nggak cepet banget. Allahu Akbar. Ini nggak cepat Allahu Akbar, nggak gitu. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau jadi makmum Bu, mesti syarat niat jadi makmum. Gitu. Sebab kalau nggak niat jadi makmum, ngikutin imam gerakan sholatnya bisa batal. Kecuali kalau jadi imam, nggak syarat niat jadi imam. Kok beda? Iya. Karena sholat 5 waktu tidak dipersyaratkan berjamaah, kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat itu syaratnya berjamaah. Maka imam sekalipun wajib dia niat imaman, niat sebagai imam. Gitu. Kalau sholat yang 5 waktu kan nggak syarat berjamaah Bu, hanya sunat saja kan. Tetapi sayang nggak kalau bisa berjamaah tapi tidak berjamaah? Saya nggak kira-kira. Kalaupun ibu-ibu tidak ke masjid karena ini karena itu, lebih-lebih ada riwayat hadis yang mengatakan sholat perempuan di rumahnya lebih afdal dibandingkan di masjid. Sholat perempuan di kamarnya lebih afdal dibanding sholat di ruang tengah. Apalagi itu misalnya Ibu, kan di rumah tetap bisa berjamaah kan? Tetap bisa berjamaah nggak? Tetap bisa, dengan anak yang laki atau yang perempuan, dengan menantu yang laki atau perempuan, dengan cucu yang sudah tambiz, cucu umur 10 tahun, laki-laki dia jadi imam, neneknya jadi makmum, kan boleh Bu. Tapi nggak boleh cucunya laki, neneknya memang ustazah, kamu makmum aja. Loh, yang imam nenek kan ustazah, kamu kan baru 10 tahun. Nggak boleh Ibu ya. Tetap imam itu laki-laki. Kalau perempuan, dia hanya boleh mengimami perempuan. Tidak boleh mengimami laki-laki dalam sholat berjamaah. Tidak boleh mengimami banci. Banci itu dalam bahasa fikihnya disebut al-khunsal muskil, orang yang punya 2 alat kelamin. Itu namanya banci. Ya, itu nggak boleh perempuan. Misalnya ada arisan banci gitu Bu ya. Misalnya. Kemudian yang punya rumah nih perempuan tulen gitu. Ya udah, aku aja imamnya ya. Kalian makmum, nggak boleh Bu, karena khawatir saat itu jadi makmum yang banci, justru yang aktif itu kelamin laki-lakinya. Dan banci tidak boleh menjadi imam sesama banci. Komunitas banci Bu, bikin arisan,
Penutupan arisannya kepilah. Aku imamnya, aku kan bacanya lebih fasih. Kamu kan banci. Ya kamu juga sama kan banci juga. Ya udah kita sama-sama banci, aku imam. Nggak bisa. Khawatir yang jadi imam yang aktif kelaminnya yang perempuan, yang jadi makmum yang aktif kelaminnya laki. Jadi kalau komunitas banci gimana? Sholatnya masing-masing. Kalau dia mau berjamaah, panggil laki-laki supaya jadi imam begitu. Jelas Bu kira-kira? Masih. Tadi yang mengenai niat sholat tadi ya. Ya, bagaimana Mada? Kita dalam hati aja, saya niat sholat zuhur, makhluk, dan gitu aja gimana? Ya. Tapi dalam hati aja. Ya, niat Baik. sholat. Ibu-ibu yang saya hormati, tempatnya niat adalah hati. Jadi memang hati. Jadi tidak boleh fasih betul. Allah, sampai orang menduga ini alumni Mekah 15 tahun ini. Tapi hatinya kosong Bu dari niat, ya nggak ada niat. Tapi tadi pertanyaannya boleh nggak usah pakai usolli, langsung Allah dalam hati niat, saya sholat fardu zuhur karena Allah. Jadi boleh. Gimana Mas? Nggak disebut 4 rakaat, nggak apa-apa. Nggak disebut menghadap kiblat, nggak apa-apa. Gitu. Kecuali ibu nanti kalau sholat yang dimaksud adalah sholat yang qashar jamak. Nah itu mesti disebut jamaknya, mesti disebut qasharnya, itu gitu. Gimana Ustaz kalau jamak? Baik, misalnya jamak takdim Ustazah ya. Misalnya jamak takdim. Berarti kalau jamak takdim itu seperti apa Bunda-bunda? Asarnya ditarik ke zuhur. Misalnya kita jamak juga, qashar juga. Allah mulutnya nih, hatinya ngomong gini. Saya nggak usah suarakan, kedengeran nggak kalau hati saya aja yang ngomong? Iya, ilmu kita belum sampai ke situ Bu ya. Apa yang dibicarakan orang dalam hati kita bisa tahu, ilmu kita belum sampai ke situ. Saya sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar dan jamak kepada asar. Bar, selesai. Maksudnya bar tadi itu kelengkapan dari lafaz akbar. Maksudnya gitu Bu ya. Selesai. Kalau Usolinya Bu Ustazah. boleh dibaca karena kagum. Baik. Kita itu tadi, malahan kita kalau ujuk-ujuk Allah gitu malah kagok gitu. Karena dari kecil udah diajarin. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilal asri lillahi ta'ala. Allah. Ah gitu deh. Artinya sebatas mana? Tadi saya sholat fardu zuhur 2 rakaat di qashar dan di jamak kepada asar. Bar. Mau ditambahin karena Allah boleh, mau ditambahin menghadap kiblat boleh. Tapi kalau jadi makmum wajib diniatkan menjadi makmum. Gitu. Masya Allah, baik Bu Ustazah, baik. Benar ya Allah ya. Iya ini kadang-kadang sayanya Bu kayak orang yang udah sepuh banget sih gitu ya. Jadi kalau nggak diminta enggak. Kayak orang males gitu. Padahal Ibu insya Allah yang kayak gitu tuh apa namanya di dokumennya ada di komputer tuh, tinggal buka sebenarnya saya nggak pakai laptop Bu, saya pakainya komputer yang ada gerobaknya itu Bu. Apa namanya itu gerobaknya? PC-nya Bu ya. Ya jadi kalau kemana-mana tuh ya nggak bisa dibawa, harus dipanggul. Karena pakai laptop itu banyak cucu Bu. Dia lagi dibuka, cucu datang nggak ngerti. Iya, tahu-tahu ya hilang, ya rusak gitu kan. Jadi insya Allah Bu Ustazah nanti akan saya tuliskan lafaz-lafaznya, ya lafaz-lafaznya. Pada waktu takbir apa aja yang Iya, dari mulai sholat yang 5 waktu, qashar jamak baik takdim maupun takhir begitu. Insya Allah. Dan semuanya sehat, panjang umur Bu ya. Jam berapa sekarang? 9.51. Nggak apa-apa bikinnya nggak kebaca nih Bu.
Wah, iya barusan juga kaitannya dengan fikih ya. Ibu kita masih punya waktu 9 menit. Ada yang perlu diperjelas silakan, mungkin bisa saya bantu. Silakan Bunda ya. Kita bepergian. Masalah subuh, ada khawatir kalau kita tadi kan sekarang kalau besar kereta ya kita pakai tayamum, Ya. Sholatnya di atas kereta Bunda gitu, maksudnya gitu. pulang lagi kan sudah apa kita tetap cari air dan kan kita ada toilet jadi kan kereta ada toilet ya. Tapi kita nggak ke sana, kita tetap pakai tayamum. Ya baik, pertanyaan bagus nih, Masya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, Bunda Parija barusan nanyakan perjalanan pakai alat transportasinya kereta. Kemudian mau sholat subuh tidak ada air, padahal ada air juga yang disediakan oleh kereta. Boleh nggak tayamum? Ibu-ibu, kebolehan bertayamum itu bersyarat, tidak mutlak. Berbeda dengan kebolehan beristinja dengan batu atau yang semakna batu Bu ya, semisal tisu. Kalau istinja dengan batu itu kita di pinggir lautan sekalipun boleh saja, pilihan kita. Saya mau malas istinjanya pakai air laut. Air laut kan suci menyucikan Bu ya. Saya mau pakai istinjanya pakai tisu saja, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau tayamum kebolehannya ada syaratnya. Syaratnya satu misalnya, ya airnya tidak ada. Ini tadi berarti dari situ saja sudah tidak bisa beralasan bertayamum. Kenapa? Karena tadi airnya kan ada gitu. Mungkin kalau di pesawat memang harus lebih safety Bu ya, karena pesawat di udara kan gitu ya. Kalau kereta kan boleh dikatakan dia di bawah gitu. Jadi Bunda Parija, tetap kita wudhu saja ya. Kemudian kita sholat di atas kereta gitu. Kalau saya memang secara pribadi Bu, pengamalan tuh kalau sedang bepergian di atas kendaraan, saya naik kereta itu baru berapa kali ya. Karena bingung Bu mau kemana. Kadang lebaran itu Bu, saya suka iri dengan teman-teman. Kita kan sama-sama juhuran asaran di masjid gitu ya Bu, yang sudah banyak yang usia pensiun juga. Dan saya juga kalau secara umur sih usia pensiun Bu ya, kalau secara umur. Cuma alhamdulillah Allah takdirkan masih kelihatan kayak 50 gitu kan ya. Malahan ada yang bilang kayak 40 gitu Bu ya. Itu yang tadi matanya katarak Ibu, jadi nggak lihat jelas gitu. Intermezzo Bu ya. Itu kadang-kadang Ustadz, saya berapa hari ini kita nggak ketemu, mau mana? Pulang kampung saya. Tuh kadang saya tuh suka, kepengen pulang kampung ya, enak kali kan. Tapi ya bingung Bu, mau pulang kampung ini mau kemana gitu kan Bu ya. Pesen tiket ke Jombang, nanti di Jombang ke rumah siapa kan gitu ya. Ibu ya, kalau misalnya kenalan-kenalan ya mungkin ada, tapi kalau mengagetkan kan takutnya merepotkan juga. Saya pribadi itu sudah, kalau memang tidak dapat nih, karena kan syarat sahnya sholat itu di samping suci dari dua hadas, yakni hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan wudhu, hadas besar yang mewajibkan mandi. Kan kemudian juga menghadap kiblat ya kan, menghadap kiblat, suci badan, tempat dan pakaian dari najis gitu kan. Kemudian masuk waktu, kan seperti itu. Berarti katakanlah kita wudhu, kita punya wudhu, tapi persyaratan menghadap kiblatnya sepertinya kita tidak bisa penuhi kan? Karena kendaraan itu ya kemana arah dia bergerak ya ke sana. Kan tidak bisa kita bilang parkir dulu ya, menghadap ke arah kiblat dulu, nanti selesai saya sholat baru balik lagi. Kalau kereta kan nggak mungkin seperti itu. Saya itu ibu-ibu lebih memilih kepada sholat untuk hormat waktu saja. Jadi saya sholat menghormat waktu dengan posisi dan kondisi yang memungkinkan. Nanti begitu udah sampai ke tempat tujuan, segalanya sudah memungkinkan. Yang tadi tuh, yang saya kerjakan saat di kendaraan sebatas untuk hormat waktu, saya ulang. Itu salah satu yang ulama rekomendasikan ibu-ibu saat kita sholat di atas kendaraan, terutama dalam hal ini adalah sholat wajib. Karena
memang tidak diketemukan juga riwayat kalau Rasul itu sholat wajib di atas kendaraan. Yang ada beliau sholat sunat di atas kendaraan. Itu kalau sholat sunat tidak menghadap kiblat sekalipun boleh. Yang penting saat takbiratul ihramnya kendaraannya diarahkan ke sana, kemudian nanti berangkatnya belok mana itu diperbolehkan. Jadi begitu Bunda Haja Parija. Baik, niatnya seperti apa? Saya niat sholat zuhur. Ya, saya niat sholat perdu zuhur untuk menghormat waktu bar. Gitu udah. Ngulang nanti nyebutnya ulang. Saya niat sholat perdu zuhur mengulang karena Allah. Gitu aja deh cukup. Ya, ya disebut diulang, sebetulnya kita nggak sebut ulang juga nggak ada masalah. Cuman untuk lebih memastikan hati ibu-ibu. Iya, bagaimana deh udah? Iya. Ya, boleh nggak ada masalah. Karena itu ada sebab gitu. Tapi kalau misalnya Bu, memang ada yang saat manasik haji, saat manasik umroh, itu ada yang memberikan arahannya tayamum dengan debu atom yang ada di kursi pesawat. Itu ada memang yang seperti itu. Cuma saya kebetulan yang memang dapat pemahamannya itu yang disebut debu so'idan thayyiban itu yang ada di permukaan tanah gitu. Begitu saya naik pesawat, saya tepuk-tepuk kursinya, lah nggak ada abunya Bu, malah bersih banget gitu. Iya. Kalau misalnya betul-betul ada abu, boleh. Kalau misalnya ada, itu dia. Kalau nggak ada abu kan alat tayamum apa? Nggak alat tayamum, debu kan gitu ya Ustaz. Iya. Mungkin kalau pesawat bagian luar banyak debunya ya Bu, tapi kalau bagian dalam kayaknya enggak ya Bu. Ibu, tadi saya sampaikan yang saya praktekkan. Jadi nggak mesti sama saya, nggak mesti juga. Silakan yang bikin nyaman hati saja yang mana. Kalau saya pribadi sholat hormat waktu sudah. Iya. Habis wudhunya nggak ada air, ngadep kiblatnya, kendaraannya sedang ngadep ke selatan ibu-ibu. Nggak ke kiblat, ke selatan. Kan berarti ada beberapa persyaratan dalam pelaksanaan sholat wajib itu yang tidak bisa kita penuhi. Wallahu a'lam bishawab kita. 1 menit ibu. Ya, tempatnya niat sekali lagi ibu-ibu yang saya hormati, tempatnya niat adalah hati. Jadi bukan usolli pardo, sholli pardo apa itu bukan niat. Itu namanya lafaz. Tapi ulama sunnahkan Bu baca itu, makanya kita diajarkan sejak kecil. Tujuan dan fungsinya apa? Untuk mengingatkan hati. Zuhri, oh berarti zuhur sholatnya. Asri, oh berarti asar. Maghrib berarti maghrib. Sebab ibu, nanti kalau ininya maghrib, hatinya isya, yang jadi itu sini. Sementara sholatnya maghrib, niatnya isya, ya berarti nggak jadi sholatnya kan gitu kan? Karena yang diniatkan isya bukan maghrib. Jadi pakai usolli yang dilafazkan itu bukan berarti sia-sia. Tujuannya adalah agar dia membantu hati, sehingga hati jadi terjaga Bu, jadi ngeh. Sholatnya zuhur, sholatnya asar. Karena tadi usolli pada zuhri, usolli pada asri. Itu gitu maksudnya. Gimana? Cukup kira-kira? Habis ya waktunya ya. Kita komit dengan waktu ya Bu ya. Ya, saya tinggal Bu Ustazah. Ya. Insya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, mohon izin sekaligus mohon restu. Jadi tanggal 17 hari Senin, saya itu alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk kembali melaksanakan ibadah umroh. Ada 36 orang termasuk saya ibu-ibu. Kita pakai maskapai Saudi Arabia Airlines, landingnya Jeddah,
Jadwal take off-nya itu jam 10 pagi hari Senin. Kemudian pulangnya tanggal 25 Ibu. 25 itu Selasa. Benar kan berarti ya? Bisa nggak Bu untuk? Berarti benar kan 2 pekan yang akan datang nggak bisa isi saya. 2 pekan yang akan datang tuh tanggal berapa Bu? Sekarang tanggal 11. Sekarang 10. 10 tanggal tambah 14 baru 24 kan ya? Saya pulangnya 25. Jadi izin saya 1 pekan, 1 giliran. Mohon doanya juga Ibu biar sehat semua. Tidak ada halangan apapun, pergi pulang dalam perlindungan Allah. Keluarga yang ditinggalkan pun sama dalam perlindungan Allah. Karena saya nggak berangkat sama istri untuk kali ini, berangkat dampingin teman-teman jamaah ya ibu-ibu ya. Kemudian semoga umroh-umroh kami mabrurah makbulah. Ibu-ibu pun semoga di masa-masa yang akan datang bisa juga melaksanakan ibadah syukur-syukur haji bagi yang belum, minimal umroh, terutama bagi yang belum. Bagi yang sudah mudah-mudahan juga diberikan keleluasaan rezeki, bisa haji lagi, minimal bisa umroh lagi. Ala hadhihin niyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu hadirat yang sangat saya hormati, sangat saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikutsertaan dan perhatiannya, dan berkenan mendoakan saya semoga doanya dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan yang berikutnya Allah masih memberikan kita kesempatan yang banyak untuk kembali bertemu, untuk melanjutkan kebaikan demi kebaikan yang Allah Ta'ala amanatkan pada semua kita. Billahi taufiq wal hidayah, hadanallahu wa iyyakunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.